Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan meneruskan terkait dengan suluk Raja Wali untuk pembahasan ma'rifat. Jika sebelumnya ma'rifat itu ditembakkan ke dalam diri manusia untuk lebih mudah memahami, maka kini akan langsung ditembakkan kepada, bukan ditembakkan ya, langsung diarahkan ke zat Allahnya. Ma'rifat Allah atau untuk mengetahui Allah itu ada 5 hal. Yang pertama zatullah, yang kedua sifatullah, yang ketiga sirullah, yang keempat af'alullah. Kita ke zat Allah dulu. Zat Allah itu mutlak pasti ada. Kenapa demikian? Karena kita ada. Karena makhluk itu ada. Jadi ketika ada suatu hal atau suatu benda atau suatu zat yang diciptakan, itu mutlak pasti ada zat yang menciptakan. Zat itu lahir dari zat. Jadi Allah itu zat. Karena Allah adalah inti dari semua penciptaan, maka zat Allah itu adalah kausa prima. Dari Allah kita diciptakan. Jadi maksudnya dari Allah kita diciptakan, dengan adanya kita Allah memperlihatkan keagungan. Dengan adanya Allah kita bisa ada, dan dengan adanya kita Allah bisa memperlihatkan keagungannya. Tanpa Allah dari mana kita? Tanpa makhluk Allah tidak bisa memperlihatkan kebesarannya atau keagungannya. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, apakah zat Allah itu bisa dilihat? Pada prinsipnya karena zat itu maujud, maka itu pasti bisa. Lalu kemudian, kenapa zat Allah tidak bisa dilihat secara telanjang seperti ini? Jadi begini saudaraku. Zat Allah itu merupakan energi yang sangat luar biasa atau unlimited. Bumi ini seluruh karakteristiknya adalah limited atau terbatas. Jika Allah menampakkan dirinya, menampakkan di dalam bumi ini, di alam fisik ini, maka bumi ini akan meledak karena tidak kuat. Kasus ini pernah terjadi pada saat Musa atau Nabi Musa ingin melihat Allah. Terjadi ledakan di Bukit Sinai. Maka kemudian untuk membimbing makhluknya, Allah itu menggunakan sirnya, yaitu melalui ilham. Jadi komunikasi antara Allah dengan makhluknya di bumi itu melalui ilham. Jadi cara pertama adalah ilham. Ilham itu datangnya ke dalam hati karena hubungannya antara ruh dengan ruh. Jadi antara Allah dengan ruh kita sebagai bagian dari ruh Allah. Itu bimbingannya masuk ke dalam hati karena ruh ada di situ. Kalau ruhul hayati adanya di jantung, kalau ruhul kudus adanya di hati, bersamaan berdampingan dengan nafsul mutmainnah. Jadi zat Allah karena itu maha sir atau maha rahasia, untuk membimbing manusia itu hanya dengan itu. Kalau kaitannya dengan
dengan fisik di sini, karena tidak mungkin, bukan kalau sampai Allah bisa terlihat secara fisik atau secara zat di bumi, maka itu akan merusak sunatullah itu sendiri. Nah, kemudian zat itu selalu bersanding dengan sifat. Jadi zat Allah sir, kemudian sifatnya itu bisa dideteksi gitu. Seperti halnya api dengan panasnya. Apinya itu zat, panasnya itu sir gitu loh. Seperti halnya dingin dengan air. Dingin itu sir, air itu terlihat gitu. Zat Allah itu sir, tapi sifatnya Allah itu tidak sir atau zahar. Bisa dideteksi, bisa terlihat atau bisa dirasakan atau bisa intinya bisa dianalisa, bisa dideteksi. Seperti halnya kita ambil dua sajalah, Rahman Rahim itu saja dulu. Allah itu Maha Rahman dan juga Maha Rahim. Dengan Rahman Rahimnya Allah, manusia atau makhluk itu diberikan kenikmatan yang luar biasa. Yang paling sederhana atau yang paling jelas lah, yang pertama cahaya atau matahari, kemudian angin, kemudian udara, kemudian tanah. Tanpa diminta Allah memberikan itu. Itu sifat Rahman Allah. Nah, jadi kalau dulu sebelum kiamat kebangkitan itu Rahman Allah untuk semua makhluk, Rahimnya Allah untuk orang yang beriman tapi di akhirat. Namun untuk saat ini Rahman dan Rahim Allah turun sekaligus. Untuk yang tidak beriman hanya Rahman, untuk yang beriman Rahman dan Rahim turun sekaligus di dunia. Jadi antara zat dan sifat itu merupakan paket. Zatnya sir, sifatnya zahar. Nah, jadi Allah mensirkan zatnya, tapi kemudian menzaharkan sifatnya. Jadi sifatnya itu bisa kita lihat, bisa kita analisa, bisa kita rasakan gitu. Air itu bisa kita lihat, tapi dinginnya sir. Nah seperti itulah. Jadi Allah memperlihatkan Rahman Rahim, membuktikan Rahman Rahim, membuktikan bahwa zatnya itu ada melalui sifat-sifatnya. Karena tidak mungkin Allah memperlihatkan zatnya di bumi ini. Jadi yang kedua itu sifatnya Allah itu memiliki sifat. Karena dia zat. Zat itu selalu berpaketan dengan sifat. Yang ketiga sirullah. Jadi yang pertama zat Allah, yang kedua sifatullah, yang ketiga sirullah, yang keempat af'alullah. Sirullah ini, yang dimaksud dengan sirullah ini adalah rahasia-rahasia Allah yang Allah sembunyikan untuk menjaga tatanan keseimbangan sunatullah. Logikanya seperti ini. Ketika seorang polisi hendak menangkap penjahat, itu tidak mungkin polisi itu akan melakukan pemberitaan. Bahkan biasanya penjahat itu pun diinisialkan namanya. Nah, tetapi kemudian ketika penjahat itu sudah tertangkap, baru dirilis atau dipublikasi. Proses penangkapan penjahat itu sir, ketika penangkapannya itu sudah selesai, itu baru af'al. Jadi sirullah itu secara sederhana adalah rahasia-rahasia Allah, terutama terkait dengan sistematika jagat raya ini. Kalau masa lalu adalah sejarah, masa kini kenyataan, maka masa depan itu sirullah. Nah, sirullah ini atau rahasia Allah ini kenapa harus dirahasiakan? Karena kalau dibuka secara gamblang itu nanti
sunnatullahnya akan berantakan. Maksudnya begini, sebuah skenario ketika dibuka ke publik, ketika dibuka ya intinya ketika skenario sudah dibuka ke publik, atau ketika Allah membuka rahasia tentang masa depan lah, atau seperti itu, maka semuanya menjadi berantakan. Ketika contohnya ada dua orang yang mengetahui sirullah, yang pertama si A umpamanya mengetahui bahwasanya dia akan mati dalam waktu 5 menit lagi, sedangkan si B akan naik pangkat dalam waktu 2 hari lagi, maka bisa Anda bayangkan bagaimana kondisi psikis keduanya. Tetapi kalau sama-sama tidak tahu, maka kondisi psikis keduanya itu normal-normal saja. Artinya apa? Artinya sirullah ini memang sengaja disembunyikan karena memang rahasia. Itu untuk menjaga keseimbangan makhluk, keseimbangan tatanan atau sunatullah. Nah, kemudian apakah ada makhluk yang bisa atau makhluk yang diizinkan untuk mengetahui sirullah? Jawabannya ada. Apa syaratnya? Kita kupas di video berikutnya. Demikian, terima kasih. Kita lanjut ke video berikutnya. Tetap beriman dan beramal soleh. Ahlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.